Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin, ayah bunda, para muhsinin dermawan yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan selalu senantiasa membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara, tahukah Anda siapa makhluk Allah yang paling mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita pasti akan menjawab mereka yang ahli ibadah, mereka yang ahli baca Quran, mereka yang ahli sedekah, mereka yang ahli melakukan kebaikan. Tapi sadarkah diri kita bahwa ahli ibadah, ahli zakat, ahli puasa, ahli umrah haji, kemudian ahli melakukan amal-amal kebaikan itu di start mulai dari mana? Apakah langsung begitu saja dia bisa melakukan kebaikan? Tentu tidak jawabannya, saudara. Sebab kebaikan-kebaikan yang baru kita dengarkan itu bisa terlaksana dengan baik apabila setiap makhluk yang melakukan hal tersebut memahami agama. Karena Rasulullah SAW menjamin itu. Man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah akan pahamkan untuknya agama. Bukankah dengan memahami agama itu mendatangkan sesuatu yang baik untuk dirinya? Coba. Dia mampu mengeluarkan zakat. Dia mampu pergi haji. Dia mampu pergi umrah. Dia mampu untuk menjaga sholat 5 waktu. Dan dia mampu untuk berbuat baik kepada siapa saja yang dia dapati ketika meminta bantuan kepadanya. Karena apa? Karena ada ilmu. Dengan ada ilmu itu, dia pun memahami bahwa Nabi SAW menyampaikan khairun nas anfahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang banyak bermanfaat untuk orang lain. Maka di samping dia taat ibadah kepada Allah, dia haji umrah, maka dia bersedekah. Tidak hanya sekedar bersedekah, dia infak. Tidak hanya sekedar infak, bahkan dia wakaf. Ya, dia melakukan kebaikan dan terus melakukan kebaikan tak terhingga kebaikan yang dia lakukan. Ini semua karena ada ilmu agama. Dan ketahuilah saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah, bahwa orang menuntut ilmu agama itu secara tidak langsung dia sedang menyusun tangga-tangga menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bahasa sederhananya dia sedang membuat jembatan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya, siapa yang dia sibuk dengan aktivitas dunia, kemudian dia memanfaatkan waktu untuk menuntut ilmu agama, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sangat luar biasa kedahsyatan mendapatkan kebahagiaan bagi siapa saja yang sedang dan mau menuntut ilmu agama. Saudara kaum muslimin jamaah dirahmati dan dimuliakan Allah, kita pun akan bisa memberikan penilaian bahwa orang yang menuntut ilmu agama dengan orang yang tidak menuntut ilmu agama tentu kualitasnya berbeda. Kita lihat, kita tahu secara seksama bahwa syarat mutlak untuk mendapatkan sahnya sholat terletak pada wudhu. Wudhu ini dibagi menjadi 2 kategori. Kategori yang pertama, orang yang wudhunya benar. Kategori kedua, orang yang wudhunya salah. Dan yang salah ini dia akan bisa berwudhu menjadi benar apabila dia mendapatkan ilmu. Kenapa yang satu benar, yang satu salah? Karena ada ilmu. Yang satu memiliki ilmu, yang satu tidak memiliki ilmu. Contoh lagi, sholat. Orang yang sholat memiliki ilmu, kualitas pahalanya berbeda dengan orang yang sholat tidak memiliki ilmu. Ya, karena yang memiliki ilmu pasti tahu
apa yang harus dia lakukan agar kekhusyuan itu bisa terjadi dalam sholatnya. Sementara yang tidak memiliki ilmu, barangkali dia sholat tapi pikirannya lari kemana-mana. Kemudian contoh lagi, berpakaian. Orang yang punya ilmu berpakaian dengan orang yang tidak punya ilmu berpakaian. Maka jelas kita lihat, yang punya ilmu berpakaian pasti akan mendatangkan pahala. Sedangkan yang tidak punya ilmu berpakaian tentu akan mendatangkan dosa. Ini yang sangat luar biasa perbedaannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri pun menegaskan bahwa memang ada perbedaan dalam firman-Nya, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab." Katakanlah bahwa sesungguhnya orang-orang yang menuntut ilmu dan orang-orang yang tidak menuntut ilmu itu perbedaannya sangat jauh. Yang sebagaimana sudah kita jelaskan dan kita jabarkan bagaimana perbedaan orang yang menuntut ilmu dan orang yang tidak menuntut ilmu agama. Kemudian mereka yang menuntut ilmu agama akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia apatah lagi dia kembali ke akhirat. Allah tegaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat pertama orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang menuntut ilmu agama. Maka saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah, maka saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah yang sudah istiqomah, ya, melihat video-video dakwah kami yang setiap hari kami tampilkan satu hadis dengan maksud agar kita semua paham bagaimana aturan kehidupan kita di alam permukaan buminya Allah, agar kita berjalan dalam mengisi sisa kehidupan kita ini menjadi sempurna dan kita kembali menghadap Allah dengan mendapatkan kebahagiaan yang kita cita-citakan. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan momen ini sebagai momen untuk merubah diri kita yang menjadi jembatan hijrahnya kita menuju kepada jalan yang diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa sebarkan kebaikan yang kita dengarkan. Karena kalau cuma dua orang yang mendengar kemudian dia diam, tentu tidak akan mendapatkan yang namanya sedekah jariyah. Ya. Tapi kalau dua orang ini berbagi ke WhatsApp-nya masing-masing, ke kelompok WhatsApp-nya, ke Facebook-nya, maka akan tersebar dengan begitu banyak terkait dengan masalah-masalah keagamaan yang kita pelajari secara bersama-sama. Apalagi sekarang yang nonton, alhamdulillah, walaupun masih sedikit sudah 60 orang. Yang ke-60 orang ini membagikan, ya, kepada orang lain, tentu akan mendatangkan satu ganjaran kebaikan yang sangat luar biasa kepada kita semua. Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa yang dia melihat kebaikan dan dia tidak diamkan pada dirinya, lantas dia membagikan kebaikan itu kepada orang lain, dan orang lain itu mengamalkan kebaikan dari kebaikan yang dia sampaikan, akan mendatangkan pahala untuknya. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Ketika kita mendengarkan, maka tebarkan kebaikan ini kepada siapa saja yang kita kenal. Semoga memberikan manfaat kepada kita dan mendatangkan keberuntungan, kebahagiaan kepada kita tatkala kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, jangan kita mau kalah dengan video-video yang sifatnya tidak terlalu bermanfaat, tapi begitu hebatnya mereka mendapatkan dukungan. Maka mulai dari sekarang kami mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama mengangkat jari kita, memencet video channel kami ini dengan kalimat pencet like, share, and comment. Baik itu melalui WhatsApp group, Facebook group, kemudian Instagram dan yang lainnya dan sejenisnya.
Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.